Asma berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya nama. Ul berasal dari kata al yang artinya Tuhan atau sesembahan. Sementara Husna berasal dari kata huma yang artinya dewa-hu atau hubaal atau hubal atau dewa bulan. Hoax terus. Betul sekali. Huma artinya Tuhan atau sesembahan dalam bentuk feminin atau perempuan. Hal ini menjelaskan kenapa Allahumma atau yang kemudian sering disebut Allah SWT dilambangkan dengan batu hitam meteor berbentuk vagina. Dongeng yang selalu diceritakan adalah sebuah kebohongan besar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wassobihi wa mawalah. Amma badu, bertemu kembali bersama Kiro Channel. Santria Nusantara berulah lagi nih. Kali ini dia membahas tentang asal-usul Al-Quran versi dianya yang ngawur dan ngaco abis. Tingkat halusinasinya yang berantakan, sehingga membuat dongeng yang gak nyambung dengan kisah sebenarnya. Mungkin dia itu perlu perawatan khusus di rumah sakit jiwa. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak videonya. Al-Quran berasal dari kata al tambah kuru tambah an. Al artinya Tuhan atau sesembahan. Al atau el sendiri berasal dari kata ra atau re yang artinya cahaya matahari. Kuru atau huru berasal dari nama dinasti atau wangsa yang berkuasa di India. Orang-orang Masedonia Yunani yang dipimpin Alexander Agung ketika menaklukkan India menyebut dinasti atau wangsa Kuru atau Puru dengan nama Porus. Wangsa atau dinasti Puru juga disebut orang-orang Kurawa. Sedangkan an artinya kaum atau keturunan. Dengan demikian, arti lengkap Al-Quran adalah Tuhan atau sesembahan menurut kaum Kuru atau orang-orang keturunan Kuru atau Kurawa. Obatnya diminum. Iya, beginilah penjelasan dari ODGJ yang belum minum obat. Penjelasannya seolah-olah ilmiah padahal mengawur dan ngaco abis. Jurus andalannya cocok logi, memaksakan untuk mengaitkan kata per kata, yang gak nyambung sama sekali dengan arti sebenarnya. Padahal yang benar itu Al-Quran. Berarti bacaan. Secara etimologi, Al-Quran berasal dari bahasa Arab, yaitu bentuk jamak kata benda dari kata kerja qoro'a, yakro'u, Qur'anan, yang berarti bacaan atau sesuatu yang dibaca berulang-ulang, sesuai namanya. Maka Al-Quran wajib dibaca, dipelajari, diimani dan diamalkan oleh umat muslim. Sedangkan secara terminologi, Al-Quran adalah firman atau kalam yang berasal dari Allah Ta'ala yang diwahyukan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Al-Quran pada awalnya adalah kitab yang berisi pengetahuan yang dimiliki oleh Bani Quraisy di Mekah sebelum era Islam. Ngeri. Udin saja ngeri dengar ocehannya yang ngawur itu. Mana ada kitab pengetahuan yang dimiliki Bani Quraisy sebelum era Islam disebut Al-Quran? Ngomong kok gak pakai data? Ini suatu penyesatan sejarah yang menyesatkan. Bani artinya kaum atau keturunan atau golongan. Sedangkan Quraisy berasal dari dua kata, yakni kuru tambah resi. Dengan demikian, Quraisy artinya resi, keturunan orang-orang Kuru atau kaum Kurawa. Resi artinya guru, pengikut agama Hindu Shiva. Dengan demikian, Bani Quraisy adalah Brahmana
atau guru yang memuja atau menyembah dewa Siwa. Siwa adalah dewa bulan atau Yasin. Yasin atau dewa bulan juga disebut Hubal atau Hubal. Hubal atau Tuhan Hu atau Allah Hu adalah sesembahan orang-orang Tionghoa yang berasal dari era dinasti Shang. Kembali lagi dia pakai cocok logi ngawur, mengartikan Bani Quraisy sebagai pengikut agama Hindu yang menyembah dewa Siwa, lalu mengaitkan dengan dewa bulan, Yasin, Hubal, dan terakhir dikaitkan dengan Tuhan Hu sesembahan orang Tionghoa dari dinasti Shang. Sungguh kejauhan ngawurnya. Padahal Bani Quraisy gak ada hubungannya sama sekali dengan yang dia jelaskan itu. Bani Quraisy berasal dari bahasa Arab adalah suku bangsa Arab keturunan Ibrahim, yang menetap di kota Mekah dan daerah sekitarnya. Pada awalnya orang-orang Quraisy menganut agama Nabi Ibrahim yaitu mereka semua itu suci, Hanif. Namun lambat laun mereka jauh dari kesucian tersebut, hingga Amr bin Luhai Khuzai merubahnya. Dia dalam satu perjalanannya sampai ke Balka Jordan, dia membawa beberapa patung berhala ke Mekah, dan kemudian memarakkan penyembahan berhala di sana. Uzza, Hubal, Asaf, Nailah, dan Manat termasuk nama patung-patung terkenal Quraisy. Al-Quran adalah kitab kumpulan pengetahuan tentang dewa bulan, atau Yasin, atau Hubal, atau Allahu yang dimiliki oleh orang-orang Bani Quraisy. Tapi bohong. Pengetahuan tersebut diungkapkan dalam bentuk puisi dan syair yang ditempelkan di dinding-dinding Ka'bah. Para pemuka Bani Quraisy menghafal syair-syair dan puisi yang ditempel di dinding-dinding Ka'bah. Orang-orang Bani Quraisy sangat mengagungkan budaya tutur atau bercerita di muka umum, sehingga menghafal syair-syair dan puisi dalam Al-Quran adalah ukuran intelektualitas masyarakat Bani Quraisy di Mekah. Puisi dan syair dalam Al-Quran berupa pengagungan dan pemujaan pada Allahu atau Hubal atau Hubal atau dewa bulan. Si kunyuk ngaur lagi deh. Itu hanya puisi bukan Al-Quran ya. Masyarakat Arab memang pandai dalam berorasi. Mereka membangun pasar sastra yang sekarang mirip dengan tempat perlombaan sastra. Seperti pasar Ukas sebagai tempat para penyair dan orator mengadu keunggulan, biasanya para pemenang memperoleh piala bergilir yang ditulisi nama pemenangnya. Sebagian puisi yang terbaik digantung di Ka'bah. Isi puisi tersebut bukan berupa pemujaan pada Hubal dan Dewa Bulan seperti yang dia tuduhkan. Para penyair Arab terdahulu menciptakan puisi berkenaan dengan suatu peristiwa, atau pengungkapan gejolak perasaan mereka. Jenis puisi yang berkembang di kalangan para penyair Arab: 1. Al-Hija, yang berarti cercaan. 2. Al-Fahr, yang berarti kebanggaan. 3. Al-Hamasah, yang berarti semangat, yaitu membangkitkan semangat ketika terjadi suatu peristiwa, seperti perang. 4. Al-Ghazal, yang berarti ungkapan rasa cinta kepada sang kekasih. Orang-orang Bani Quraisy memuja, mengagungkan, dan menyembah Allahumma atau Hubal atau Dewa Bulan dengan 99 nama atau Asmaul Husna. Pengetahuan Allahumma dengan 99 nama atau Asmaul Husna yang dimiliki orang-orang Bani Quraisy inilah yang kemudian diserap atau dicontek dalam kitab Al-Quran saat ini. Hal ini tertulis dalam surat Al-A'raf ayat 180 yang berbunyi, Wa lillahil asma'ul husna fadhu bihawa zarulatsina yulhiduna fi asma'ih sayut sauna makanu yamalun. Yang artinya, hanya milik Allah asma'ul husna, maka bermohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam menyebut nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan.
Ini jelas ngawurnya maksain banget. Gak pernah ada dalam Al-Quran mencontek dari puisi Arab. Al-Quran itu firman Allah. Si satria kafir ini menyesatkan, dia bilang mengagungkan, menyembah Allahumma, atau Hubal atau Dewa Bulan dengan Asmaul Husna. Ini jelas fitnah ya, dan menuduh pula surat Al-A'raf ayat 180. Mencontek puisi zaman Bani Quraisy, wei satria kafir, Asmaul Husna dan surat Al-A'raf 180 itu adanya zaman Nabi Muhammad, dan isinya bukan pengagungan terhadap Hubal atau yang dia bilang Dewa Bulan. Sejarah diturunkan ayat tentang Asmaul Husna. Di dalam kitab Asbabun Nuzul diterangkan bahwa pada suatu hari Rasulullah melakukan salat di Mekah, dan berdoa dengan kata-kata, Ya Rahman, Ya Rahim, kemudian doa tersebut terdengar oleh sebagian kaum musyrikin. Saat itu kaum musyrikin berkata, perhatikan orang yang murtad dari agamanya, dia melarang kita menyeru dua Tuhan, dan ia sendiri menyeru dua Tuhan. Dari adanya ucapan tersebut, turunlah surat Al-Isra ayat 110. Katakanlah, serulah Allah atau serulah Ar-Rahman, dengan nama yang mana saja kamu seru. Dia mempunyai Al-Asma'ul Husna, dan janganlah kamu mengeraskan suaramu dalam salatmu dan janganlah pula merendahkannya dan carilah jalan tengah di antara kedua itu. Berdasarkan surat Al-Isra ayat 110, kaum musyrikin mengira bahwa Rasulullah menyebut nama Allah dan Ar-Rahman karena sepengetahuan mereka di daerah Yamamah, ada orang yang mempunyai nama Rahman. Dengan turunnya Quran surat Al-Isra ayat 110, hal tersebut mematahkan dugaan mereka, kaum musyrikin. Kemudian pada ayat lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, hanya milik Allah Asmaul Husna, maka memohonlah kepadanya dengan menyebut Asmaul Husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya, nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Al-A'raf ayat 180. Nah, di penghujung ayat jelas dikatakan dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran dalam nama-namanya. Nanti mereka akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Si satria kafir ini jelas menyimpang dari kebenaran. Kau tidak akan bisa lari dari hukum Allah, tinggal tunggu waktunya saja ya. Asma berasal dari bahasa Sanskerta yang artinya nama. Ul berasal dari kata al yang artinya Tuhan atau sesembahan. Sementara Husna berasal dari kata Huma yang artinya Dewahu atau Hubal atau Hubal atau Dewa Bulan. Kalau bohong itu jangan sampai ketahuan. Cocok logi karya si satria ini receh banget, yang hanya bisa dipercaya oleh orang-orang yang bodoh. Penjelasan yang benar adalah, Asmaul Husna berasal dari bahasa Arab yang merupakan gabungan dari dua kata yaitu Al-Asma dan Al-Husna. Al-Asma merupakan bentuk jamak dari Ismun yang artinya adalah nama, sedangkan Al-Husna ialah bentuk masdar dari Al-Ahsan yang artinya baik, bagus atau indah. Huma artinya Tuhan atau sesembahan dalam bentuk feminin atau perempuan. Hal ini menjelaskan kenapa Allahumma atau yang kemudian sering disebut Allah SWT dilambangkan dengan batu hitam meteor berbentuk vagina atau hajar aswad dan dikelilingi serta diciumi oleh muslim pada saat ibadah haji. Keterlaluan, ini tuduhan orang yang dengki terhadap Islam. Dengan lancang dia menyamakan Allah dengan perempuan, dan mengaitkannya dengan bentuk bingkai hajar aswad. Allah itu zat yang maha agung maha mulia tidak sama dengan makhluk ciptaannya. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan dia. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Quran Surat Al-Syura ayat 11. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak seperti manusia, dan Allah tidak berjenis kelamin laki-laki atau perempuan. Muslim tidak menyembah batu hajar aswad, tetapi mengangkat tangan ke arahnya sambil mengulangi takbir. Allahu Akbar selama tawaf. Jamaah haji juga berusaha menyentuh atau menciumnya. Itu pun jika bisa, kalau gak bisa ya gak apa-apa, gak ada masalah. Hajar aswad pernah hilang dan jatuh sehingga menjadi 8 keping. Untuk melindunginya, kepingan-kepingan batu hitam itu dirangkai kembali. Lalu kepingan itu diamankan dengan cara memberi bingkai, lingkaran, dari perak. Orang yang pertama kali memberi sabuk lingkaran itu adalah Ibnu Zubair, dan dilanjutkan oleh para penerusnya.
Misalnya yang terjadi pada tahun 1375 Hijriah, 1955 Masehi. Pada masa pemerintahan Raja Saud bin Abdul Aziz melakukan penyempurnaan dengan cara melapisinya dengan perak yang baru. Jadi bentuk bingkai perak Hajar Aswad itu hanya sekedar pengamanan saja, bukan yang dituduhkan si satria kafir itu. Mungkin itu saja yang dapat kami lakukan, untuk mengcounter channel kafir penyesat dan menyesatkan. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.